Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Jumat ya, eh, tanggal 8 November 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Hari ini untuk IHSG turun cukup dalam 1,9% ya, hampir 2% loh ini untuk penurunan IHSG. Kalau secara teknikal close di 7243 ini mendekati area supportnya ya. Untuk IHSG nggak nanggung-nanggung, tak kirain cuman 1%-an atau berapa, malahan 1,9% untuk penurunan hari ini. Untuk besok sih ya pantau level 7230, semoga nggak jebol ya, soalnya hari Jumat. Kalau dalam satu minggu terakhir ini cenderung bearish turun, itu biasanya di hari Jumatnya ya mudah-mudahan kalau nggak sideways bisa mantul naik ya, semoga aja. Cuman kalau jeleknya masih bisa jebol di bawah 7230-an ya udah mending wait and see aja dulu sih. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kalau secara teknikal ini harga penutupannya mendekati area support, pantau aja 7230 untuk besok Jumat. Di awal market semoga aja kalaupun jebol di bawah itu nanti balik naik lagi, semoga aja ya. Dan resistennya lumayan tinggi di 7450. Kalau kita lihat transaksinya agak ngeri hari ini tanggal 7 November ya, di distribusi asing cukup banyak dan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Di BBCA hari ini asingnya tiba-tiba keluar cukup banyak, 547,2 M, dan harga sahamnya juga turun cukup dalam ya. Kemungkinan ini juga yang bikin IHSG-nya turun dalam hari ini. Selain di BBCA, asingnya juga masih keluar di BBRI 370,5 M ya. Kemudian di saham Bank Mandiri juga hari ini hasilnya keluar cukup banyak, 268,4 M. Di BRMS akhirnya koreksi cukup dalam juga hari ini dan hasilnya keluar 237 M. Di Adaro juga hasilnya keluar, dan di Brand juga hari ini turun cukup dalam ya. Jadi secara teknikal itu yang bikin IHSG turun hampir 2%. Yang paling banyak dibeli asing ada Antam, Pegas, INDF, ASI. Cuma secara nilai nggak sebanyak asing jualan. Jadi masih di distribusi asing dalam satu minggu terakhir ini asingnya keluar cukup banyak di IHSG. Jadi hati-hati aja sih, mungkin buat teman-teman yang mau entry. Kalau baru mau masuk sih malah bagus ya, harganya udah lumayan dalam. Jadi kalau mau nyicil-nyicil disclaimer. Cuman yang udah punya posisi di atas, kalau mau average down lagi ya lihat money manajemennya ya, sama psikologi tradingnya gimana. Kalau masih kurang bagus sih mending tutup aplikasinya dulu ya, tapi disclaimer sih. Oke, itu untuk indeks IHSG, pantau 7230 untuk besok hari Jumat. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA ini yang turunnya cukup dalam, sempat naik sebenarnya, yang bukannya naik sih, open gap bawah kemudian naik, mencoba bertahan di atas 10.400-an tapi gagal untuk hari ini ya, langsung dibanding turun dan close di 10.175 ya. Asingnya keluar, ini pindah kemana asingnya ya, apakah karena pemilu AS sudah selesai ya dan Trump yang kepilih, itu mungkin investor lebih tertarik buat masuk di sana mungkin ya. Jadi asingnya hari ini keluar cukup banyak di saham Bank BCA, keluar sebanyak tadi berapa, 500-an M ya. Hati-hati ini untuk IHSG kalau asingnya udah mulai keluar di BBCA. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, BBCA hari ini tanggal 7 November. Yang keluar AKKZ, dan kalau kita perhatikan yang keluar ini emang cenderung distribusi ya, antara nilai transaksi dan RB-nya nggak terlalu beda jauh, cukup gede 300,8 M net sell untuk AK versi asing di saham BBCA. Selain AK ada KZ net sell 234,1 M, kemudian YU versi asing ini cenderung scalpingan hari ini, cuman keluar cukup banyak 135,6 M. BK versi asing keluar 38,1 M, dan yang nampung untuk asingnya ZP aja, masih ZP cuman nggak sebanyak
asing keluar ya. Jadi hari ini didistribusi oleh asing, lokalnya nampung cuman nggak sebanyak asing distribusi. Jadi harga sahamnya turun cukup dalam. Untuk besok hati-hati aja untuk hari Jumat ya, apalagi misal merah di awal market, jangan buru-buru buat entry. Karena support selanjutnya lumayan dalam sih, kalau secara Fibonacci ada di 10.050 ya, ini udah jadi area supportnya lagi. Dan resistennya balik lagi di 10.400. Mungkin buat teman-teman yang mau nambah muatan ya di area support ini, kalau ada yang jaga harga ya, atau ada tanda-tanda pullback mendekati level 10.050 ya, disclaimer kalau mau masuk. Semoga sih bisa mantul naik, cuman kalau sampai jebol di bawah 10.050 ya jangan buru-buru buat entry lagi aja. Mungkin seperti itu untuk saham BBCA. Kalau secara tren sih, tren besarnya masih bullish ya, dan beberapa waktu terakhir dari awal bulan-bulan September itu cenderung konsolidasi atau sideways ya. Supportnya sih di sini di 10.050 ya untuk terdekatnya saat ini. Semoga aja besok nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Aslinya hari ini mulai keluar cukup banyak, perlu hati-hati. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang masih terus didistribusi oleh asing, dan harga sahamnya hari ini turun walaupun tadi sempat naik mencoba buat breakout tapi gagal ya. Sempat naik nyentuh resistennya di 4640, nggak bisa breakout di atas itu, malah turun 1% lebih ke level 4550. Hati-hati untuk saham Bank BRI ya. Buat teman-teman yang udah punya posisi dan masih nahan floating loss ya, kalau nggak mau cut loss jangan buru-buru buat average atau masuk lagi di BBRI ya. Tapi disclaimer sih yang baru mau entry. Untuk level harga saat ini sebenarnya kalau secara historinya sih nggak terlalu ini ya, lumayan di bawah, lumayan di harga bottom. Cuman untuk tren jangka pendeknya cenderung lebih ke turun dulu untuk jangka pendek ya. Kalau untuk jangka panjang ya mudah-mudahan nanti bisa rebound naik lagi ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BBRI masih terus didistribusi asing, net sell sebanyak 370,5 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk saham Bank BRI didistribusi oleh KZ sebanyak 356,2 M. Ya, kalau kita perhatikan sih sebenarnya hari ini yang distribusi asingnya itu cuman KZ aja ya yang agak signifikan sekali ini. Kemudian BK, YU, RX, CC itu keluar, cuman ya ada yang nampung sih AKZP walaupun nggak sebanyak distribusinya KZ versi asingnya. Untuk lokalnya sendiri net buy dan masih broker-broker ini yang masuk ya, sebagian retail masih masuk lagi di saham Bank BRI. Ya disclaimer sih kalau mau nyicil-nyicil yang belum punya posisi, tapi yang udah punya posisi kalau mau nyicil lagi lihat ini ya portofolinya gimana. Kalau kurang bagus untuk money manajemennya, mending simpan cashnya aja dulu ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, masih pantau 4640, kalau belum bisa break di atas itu wait and see aja. Kalau secara teknikal sih seperti itu. Takutnya kalau masih bearish, masih turun itu bisa lumayan dalam 4100 ya, mendekati level itu agak ngeri. Kalau kita lihat secara historinya waktu itu juga pernah mantul di area sini 4.500 ya, mungkin pantau 4.500 kalau misal besok merah, dan semoga aja nggak jebol, soalnya kalau jebol di bawah itu ya ada potensi buat ke 4.100an lagi. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BRI. Semoga aja besok nggak jebol di bawah 4.500. Kalau bisa mantul naik breakout ya bagus ya. Siapa tahu tiba-tiba terjadi technical rebound kan. Untuk IHSG juga udah di area supportnya kalau secara Fibonacci ya, nggak menutup kemungkinan juga sih. Kita lihat untuk besok hari Jumat ya. Oke, itu untuk Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang harga sahamnya juga masih merah. Bahkan ini jebol support, kurang bagus ya, nggak bisa bertahan di atas 6.500 untuk hari ini. Setelah kemarin berada di area support, hari ini tadi pagi open gap bawah, naik mencoba buat breakout lagi di atas 6.500, gagal dan close di 6425. Kalau secara technical support selanjutnya ada di 6.275 sih. Jadi buat teman-teman yang misal
udah punya posisi di saham Bank Mandiri, jangan buru-buru buat average down. Misal besok di awal market merah ya, pantau aja atau tunggu di level 6.275, 6.300-an. Kalau di area itu ada tanda-tanda pullback, disclaimer sih kalau mau entry. Mungkin seperti itu kalau secara teknikal, dan resistennya di 6.500. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank Mandiri ya, tanggal 7 November ini asingnya keluar cukup banyak, 268,4 M. Kalau kita lihat lebih detail, BMRI hari ini tanggal 7 November ada AK yang distribusi 219,5 M. Kemudian YU versi asing juga distribusi 142,5 M. KZ 100% jualan walaupun cuma 12,3 M ya. Kemudian yang nampung untuk asingnya BKCC. Nggak sebanyak asing keluar, jadi didistribusi oleh asing, lokalnya net buy, retailnya sebagian masuk di saham Bank Mandiri. Untuk harga saat ini agak nanggung sebenarnya kalau mau nyicil pun ya, tapi disclaimer, takutnya kalau masih turun ya, kalaupun naik mending nunggu konfirmasi breakout aja di atas 6.500, itu lebih aman sih. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Lihat transaksi hari ini, lihat IHSG-nya dulu sih untuk besok di awal market ya. Kalau IHSG bisa pullback naik, mudah-mudahan untuk perbankan juga terjadi technical rebound ya. Cuman kalau IHSG-nya masih lemah, apalagi bearish, hati-hati ya. Untuk saham-saham bank utama ada potensi melanjutkan penurunannya. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Pantau aja area support-nya ini kalau masih merah. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Bank BNI ini juga turun ya, dan pas sih close-nya di area support 5.025. Jadi untuk besok kalau secara teknikalnya lihat di awal market ya. Kalau di awal market merah jangan buru-buru buat masuk, kecuali bisa pullback naik lagi dan ada yang cek harga di level 5.025 ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BNI tanggal 7 November asingnya sendiri net apa ini, net sell ya, BBNI hari ini tanggal 7 November asingnya keluar 79,5 M. Kalau kita lihat lebih detail di distribusi ya oleh RX versi asing ini 100% jualan ya. RX versi asing dan lokal sama-sama jualan. Untuk RX asingnya net sell 39,7 M, RX lokalnya net sell sebanyak 17,2 M. Yang nampung untuk asingnya ada ZP itu pun cuma 11,9 M, jadi didistribusi oleh asing, lebih banyak yang jualan. Untuk lokalnya sendiri ini nampung CCDR ya, BBMG masuk, dan ini kalau kita lihat lebih bawah sebagian retail juga masuk di saham BBNI. Untuk besok ya lihat aja di awal market, mungkin buat teman-teman yang tadi udah ambil posisi pas di area support, kalau misal besok merah dan jebol 5.000 mending jangan buru-buru buat average down ya, takutnya bisa ke 4750-an, tapi semoga aja enggak ya. Walaupun nggak ada yang nggak mungkin, tapi semoga aja enggak. Soalnya lumayan dalam ini untuk saham Bank BNI. Kalau sampai ke 4.700-an ya tanda-tanda ada potensi bearish. Cuman kan ini udah mau akhir tahun ya, tapi kok cukup dalam ya. Mungkin koreksi, lihat IHSG-nya aja ya. Kalau IHSG-nya masih lemah, wait and see aja, mungkin seperti itu amannya. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Oh ya, untuk resistennya balik lagi masih di 5250. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PANI yang hari ini masih sideways ya, koreksi. Tadi sih sempat jebol support, cuman dijaga lagi, break di atas 16.300-an lagi. Ya walaupun sempat turun, ditarik naik lagi ya. Jadi ada yang jaga harga ini untuk saham PANI kalau secara teknikalnya. Kalau kita lihat di sini, tapi di harga atas ini asingnya atau udah mulai taking profit ya, cukup banyak dan banyak retail yang masuk sih. Jadi agak kurang direkomendasikan juga sih, hati-hati aja buat teman-teman yang minat masuk untuk saham PANI di harga atas ya. Kalau masih ada yang ngepom-pom bakal naik tinggi ya, kita
lihat aja. Cuman kalau mau cari aman ya itu pasang antisipasi atau apa ya, kalau mau masuk jangan banyak-banyak lah, soalnya kalau kita lihat transaksinya aja hari ini tanggal 7 masih didistribusi oleh asing ya. AK net sell 29,3 M, BK net sell 5,9 M, dan yang nampung untuk asingnya CC itu pun cuma 4,5. Jadi nggak sebanyak asing keluar, didistribusi oleh asing dan masih broker-broker retail yang masuk. Paling banyak LG sih 11,3 M. Lihat secara keseluruhan hari ini sebenarnya didistribusi oleh untuk saham pandi. Kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir ketika sideways di harga atas, kita cek aja dari tanggal 1 ya. Dari tanggal 1 November asingnya udah keluar sebanyak 143,5 M, dan kalau kita lihat lebih detail di sini dari tanggal 1 ya. Ya ini yang masuk paling banyak XL, YP, SQ, PD, XC. Di ya agak ngeri ya, agak beresiko juga sih. Kalau untuk scalping, disclaimer selama volatilitasnya masih tinggi aja, cuman nggak terlalu direkomendasikan untuk harga saat ini. Tapi kembali lagi ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham PANI resistennya ada di 18.600. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand yang hari ini tiba-tiba langsung turun cukup dalam ya, setelah kemarin ya turun-turun terus sih, tapi hari ini lumayan dalam 5%-an lebih ya, nggak nanggung-nanggung. Padahal ya transaksinya juga nggak rame-rame banget loh untuk saham brand ini untuk hari ini. Hari ini tanggal 7 ya, net sell 14,3 M, dan untuk lihat transaksinya nggak ada 100-an M kalau kita lihat di sini. Jadi sebenarnya nggak terlalu rame sih. Kalau kita lihat secara keseluruhan AK MG jualan, cuman emang didistribusi ya. Kalau kita lihat di sini untuk aslinya ada AK versi asing. Oh sorry, ini dari tanggal 1 ya, belum kita ubah. Hari ini tanggal 7. Hari ini tanggal 7 ya kan. Untuk lihat transaksinya seperti ini, nggak ada yang masuk dengan jumlah yang banyak banget, juga nggak ada yang distribusi banyak, cuman harga sahamnya turun ya karena seperti kemarin ya, cukup banyak retail yang transaksi atau transaksinya cenderung didominasi retail dari ketika harga saham brand itu jebol 7.600-an dan nggak ada yang akumulasi banyak. Jadi untuk besok sih hati-hati aja, kalau masih merah supportnya bisa ke 5.475. Ini harga terendahnya tanggal 10 Juni ya. Jadi kalau masih merah jangan buru-buru buat entry aja. Tadi pagi open gap bawah naik mencoba buat break di atas 6.400, gagal ya, harga tertinggi hari ini 6.400, malah dibanting turun. Oke, itu untuk saham brand ya. Saham brand BBCA itu kan market capnya paling gede. BBRI itu kalau mereka turun cukup dalam, IHSG-nya juga ikut-ikutan turun dalam. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham Antam yang hari ini naik sih. Untuk saham Antam masih dijaga di atas supportnya 14.480-an ya. Nah, tadi open gap bawah, turun, dijaga di area support dan mantul naik dan close di 1575. Jadi buat teman-teman yang tadi ambil lagi ya di area support ya, lumayan voting profit. Kalau ambil posisi bagusnya ya di area support ini, nanti target price-nya di area resisten. Kalau untuk di tengah-tengah 1575 sebenarnya agak nanggung, tapi disclaimer. Kalau kita lihat lebih detail di sini Antam hari ini tanggal 7 November ya. Aslinya masuk lumayan banyak 93 M. Antam hari ini tanggal 7 November ya, diakumulasi oleh YU. YU-nya versi asing 37,8 M. Selain YU ada CC versi asing masuk 37 M, AK versi asing juga masuk 18,1 M. Yang keluar asingnya paling banyak KZ itu pun 12,3 ya, dan nggak sebanyak asing masuk. Jadi diakumulasi oleh asing, harga sahamnya naik. Untuk lokalnya jualan, sebagian retail keluar ini. Kita lihat lebih bawah ya. Untuk besok ya semoga aja bisa naik untuk teman-teman yang udah ambil posisi di area support dan floating profit.
kalau mau taking profit ya target price pertamanya di 1625an ini, 1620, 1625. Kalau berat buat breakout di atas itu mending diamankan aja, tapi disclaimer kalau berhasil breakout ya ngejar 1760-an lagi untuk saham Antam. Oke, itu untuk saham Antam ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS yang setelah kemarin gagal breakout, hari ini koreksinya cukup dalam 9,55% ke level 398. Jadi tadi pagi open gap bawah, naik dikit turun dan sempat nyentuh supportnya 386 ya, cuman dijaga di atas supportnya, jadi dijaga di area supportnya ini. Untuk besok ya masih pantau area support sih, mungkin buat teman-teman yang tadi sempat ambil di area support, untuk besok sih semoga aja naik dulu di awal market, cuman kalau jebol di bawah itu ya disclaimer ya, kalau mau diantisipasi. Kalau enggak tetap masih mau hold juga disclaimer ya, untuk resiko tanggung sendiri. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BRMS tanggal 7 November asingnya keluarnya cukup banyak 237,2 M, dan siapa yang nampung kita lihat ya. Untuk saham BRMS hari ini tanggal 7 yang nampung HP, GR, BB, dan kalau kita lihat lebih bawah ya sebagian retail, broker retail juga masuk hari ini di saham BRMS. Yang keluar BK, AK, ZP, broker asing ini yang keluar, jadi di distribusi asing cukup banyak. Untuk lokalnya nampung, asingnya distribusinya cukup banyak, harga sahamnya turun, dan kalau secara teknikal dijaga di area support. Nggak tahu untuk besok ya, pantau aja level 384, 386. Jebol di bawah itu wait and see aja. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Hari ini untuk saham Adaro koreksi, nutup gap, enggak nutup gap aja sih, malah turun lagi lebih dalam dan kelas di 3920. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Adaro, asingnya keluar cukup banyak 118,2 M ya untuk hari ini aja tanggal 7. Adaro kalau kita ikuti sih emang beberapa waktu terakhir itu aslinya cenderung keluar ya, walaupun kadang masuk, cuman yang keluar itu lebih banyak. Hari ini tanggal 7 itu yang distribusi untuk aslinya ada ZP, AK, BK, YU ya, bahkan untuk ZP versi asing ini 100% jualan. Untuk lokalnya sendiri nampung dan retail masuk di harga atas ya, nggak tahu itu alasannya apa masuk di harga atas untuk saham Adaro ya. Kalau berharap naik sih semoga aja bisa naik lagi, semoga aja, cuman kalau turun hati-hati aja, supportnya lumayan dalam soalnya ada di 3570-an, masih di level ini ya, jadi kalau mau entry amannya ambil di area support. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Adaro ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Harga sahamnya naik ini, brand turun padahal ya, cuman naik 4,71%, bahkan tadi sempat mendekati area resistennya ke level 19.150 untuk hari ini 19.125 ya, sorry ini soalnya nominalnya cukup gede, jadi pas 19.125 untuk harga tertingginya, cuman habis itu turun lagi, sempat nyentuh supportnya di 17.400 berapa ini, 17.175 ya, cuman dijaga. Kalau kita lihat transaksinya PTRO hari ini aslinya keluar 7 eman. Kalau kita lihat lebih detail PTRO hari ini tanggal 7 November. Secara keseluruhan sih ya ada yang yang 100% buy ini DP ya. DP-nya asing sih. Jadi ada yang nampung yaitu DP versi asing. Untuk lokalnya ada XL yang masuk 9,6 M. Untuk besok mungkin masih pantau level 17.150 ini ya, semoga aja nggak jebol. Cuman kalau jebol di bawah itu nggak ada salahnya buat diantisipasi. Mungkin buat teman-teman yang masih punya posisi di harga bawah dan floating profit lumayan gede ya, nggak ada salahnya buat diamankan sih, tapi disclaimer ya kalau besok jebol support.
Oke, itu untuk sampai TRO ya. Selanjutnya kita akan cek saham Goto. Ini udah cukup lama ternyata ya nggak kita bahas, dan harga sahamnya turun ini setelah gagal breakout di atas 74, turun. Ini close di 61. Kalau secara histori atau teknikalnya, supportnya ada di 59 untuk besok. Pantau aja level 59 ini, misal masih merah ya. Beberapa kali itu dijaga di area sini soalnya 59. Untuk transaksinya gimana hari ini? Goto tanggal 7 November aslinya keluar 24M. Kalau kita lihat lebih detail Goto didistribusi oleh CC, AK, ZP ya, broker asing hari ini keluar. Untuk lokalnya juga ada yang distribusi yaitu CC versi lokal. Untuk besok ya masih pantau ini sih, kalau merah pantau 59, cuman kalau naik resisten terdekatnya di 62. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Goto, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.